Di sini saya akan membuat perancangan database sistem informasi apotik dan akan membuat tabel-tabel yang ada di dalam database apotik dan juga menginputkan data, lalu akan membuat query untuk menampilkan beberapa data. Oke, sebelum itu kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah memasukkan rumusnya seperti biasa. Create database DB sistem informasi apotik. Oke, kita langsung saja membuatkan tabel pada database sistem informasi apotik. Sebelum itu use DB sistem informasi apotik. Oke, langsung saja create tabel. Tabel yang pertama adalah tabel apotik. Kurung. Atribut yang pertama ID apotik, tipe data integer, lebar data 11. Primary key, auto increment. Oke, atribut yang kedua nama, tipe datanya teks, lalu alamat, tipe datanya teks, telepon, tipe datanya teks, dan password, tipe datanya varchar 6. Oke, lanjut tabel yang kedua, yaitu tabel obat. Create tabel obat. Atribut yang pertama ID obat, tipe datanya integer, lebarnya 11. Primary key, auto increment. Atribut yang kedua nama obat, tipe datanya teks, lalu kategori, tipe datanya teks, tanggal kadaluarsa, tipe datanya teks, stok obat, tipe datanya varchar 10. Di sini menggunakan untuk stok obat menggunakan tipe data varchar, lebar datanya 10 karena pada saat menginputkan datanya kita akan menggunakan angka dan huruf. Jadi kita menggunakan varchar, yaitu karakter apa saja. Oke, stok obat, lalu harga per strip underscore or botol, tipe datanya integer, kurung titik koma. Oke, next tabel yang ketiga adalah tabel supplier. Create tabel supplier, kurung ID supplier, tipe datanya integer, lebarnya 11. Primary key, auto increment. Atribut yang kedua yaitu nama supplier, tipe datanya teks, alamat, tipe datanya teks, kota, tipe datanya teks, telepon, tipe datanya teks, lalu email, tipe datanya teks. Lanjut tabel yang berikut yaitu tabel pelanggan. Create tabel pelanggan. Buka kurung, atribut yang pertama ID pelanggan, tipe data integer, lebar data 11. Primary key, auto increment. Atribut yang kedua yaitu nama, tipe datanya teks, alamat, tipe data teks, telepon, tipe datanya teks, email, tipe datanya teks, dan password, tipe datanya varchar 6. Oke, lanjut tabel berikut yaitu tabel pembelian. Create tabel pembelian, buka kurung. Yang pertama ID pembelian, tipe data integer, lebar data 11. Primary key, auto increment. Lalu tanggal pembelian, tipe datanya date. ID supplier, tipe datanya integer, lalu ID obat, tipe datanya integer,
lalu jumlah obat, tipe datanya varchar, lebarnya 10. Jumlah obat menggunakan varchar juga karena nanti pada saat menginputkan data kita menggunakan 2 karakter yaitu angka dan huruf. Oke, jumlah obat, lalu harga beli, tipe datanya integer, tutup kurung, titik koma. Oke, next, tabel detail pembelian. Create tabel detail pembelian. Yang pertama ID detail pembelian. Tipe data integer, lebar data 11. Primary key auto increment. Lalu ID pembelian, tipe data integer. Lalu total harga, tipe data integer. Tutup kurung, titik koma. Oke, di sini error karena oh iya, kita salah penulisan pada create tabel ya. Kita ulang saja, create tabel detail pembelian. Tutup kurung. ID detail pembelian, tipe data integer, lebar data 11. Primary key auto increment. Yang kedua ID pembelian, tipe data integer, lalu total harga, tipe datanya integer, tutup kurung, titik koma. Oke, lanjut. Tabel yang berikut adalah tabel penjualan. Create tabel penjualan, buka kurung. Yang pertama ID penjualan, tipe data integer, lebar data 11, primary key auto increment. Lalu yang kedua tanggal penjualan, tipe datanya date. Lalu yang ketiga ID pelanggan, tipe datanya integer. ID obat, tipe datanya integer. Jumlah obat, tipe datanya varchar, lebarnya 10. Lalu harga jual, tipe datanya integer, tutup kurung, titik koma. Oke, next, tabel yang berikut adalah tabel detail penjualan. Create tabel detail penjualan, buka kurung. ID detail penjualan, tipe data integer, lebar data 11, primary key auto increment. Lalu yang kedua ID penjualan, tipe datanya integer. Lalu total harga, tipe datanya integer, tutup kurung, titik koma. Oke, next, tabel yang berikut tabel retur pembelian. Create tabel retur pembelian, buka kurung. Yang pertama ID retur pembelian, tipe data integer, lebar data 11, primary key auto increment. Yang kedua tanggal retur, tipe datanya date. ID detail pembelian, tipe datanya integer. Lalu ID obat, tipe datanya integer. Jumlah obat, tipe datanya varchar, lebarnya 10. Dan alasan, tipe datanya teks, tutup kurung, titik koma. Oke, tabel yang terakhir, create tabel retur penjualan, buka kurung. ID retur penjualan, tipe data integer, lebar data 11, primary key auto increment. Tanggal retur, tipe data date. ID
detail penjualan, tipe datanya integer, lalu ID obat, tipe datanya integer, lalu jumlah obat, tipe datanya varchar, lebarnya 10, lalu alasan, tipe datanya teks, tutup kurung, titik koma. Oke, kita sudah selesai membuatkan tabel-tabel yang ada pada database sistem informasi apotik. Sekarang kita akan menampilkan tabel-tabel yang ada dengan show tables. Oke, di sini sudah ada tabel-tabelnya, tabel apotik, tabel detail pembelian, tabel detail penjualan, tabel obat, tabel pelanggan, pembelian, penjualan, retur pembelian, retur penjualan, dan tabel supplier. Oke, thank you.